Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan melanjutkan menyelesaikan persamaan deret Fourier untuk fungsi dengan periode yang sembarang. Jadi periodenya dari min L hingga ke L gitu ya. Jadi periode sembarang 2L. Ini ada contoh soal yang sudah saya berikan. Ada suatu fungsi fx yang bernilai negatif 1 pada batasan dari min L hingga 0, kemudian bernilai 1 dari batasan 0 hingga L. Kemudian bagaimana bentuknya? Sketsa fungsi tersebut dalam 6 periode tinggal digambarkan seperti tadi, seperti pada video sebelumnya waktu dari min L hingga ke 0 itu kita gambarkan bernilai negatif 1, kemudian dari 0 hingga L bernilai positif 1. Kemudian dilakukan pengulangan hingga 6 periode gitu ya. Pengulangannya bisa ke depan ke belakang gitu ya. Oke. Kemudian berarti ini periode utama yang akan kita fokuskan gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini bentuk grafiknya, penggambaran periodenya, penggambaran fungsinya. Kemudian kita akan kerjakan atau kita akan tentukan bagaimana fungsi deret Fourier-nya. Nah, dari sketsa ini atau dari gambar grafik ini kita bisa ketahui bahwa dia fungsinya sama ya seperti pada contoh yang periodenya 2V, maaf, bahwa dia merupakan fungsi ganjil gitu. Karena dia nilainya berlawanan nih. Di sini min 1, bagian yang ini bernilai 1 gitu. Jadi bernilai merupakan fungsi ganjil. Selanjutnya kita lihat bahwa dari gambar sudah kelihatan ya bahwa fungsinya tadi ganjil. Maka tadi kita sudah ketahui bahwa pada fungsi ganjil nilai AN-nya bernilai 0, sehingga kita cukup mencari nilai BN. Sama seperti sebelumnya, berarti ya pada contoh yang periodenya 2V, kita cukup cari nilai BN saja, tapi persamaannya disesuaikan ya, karena ini periodenya adalah dari min L sampai L atau yang periodenya 2L, maka persamaannya menjadi punya variabel yang agak lebih lengkap gitu ya, dibandingkan pada yang periodenya 2V gitu. Ini variabel di sini nih lebih lengkap ya, lebih banyak gitu. Kemudian untuk menentukannya maka sama, ini persamaannya, persamaan yang sama dengan yang di atas ini ya, hanya ditulis ulang. Kemudian dimasukkan sesuai dengan batas-batasnya tadi. Batasnya tadi adalah, kita lihat dulu. Batasnya tadi kalau nggak salah gambarnya begini. Oke, ini batasannya ya. Ini min L, kemudian yang ini adalah L. Ini min 1, yang ini bernilai 1 gitu ya. Hapus dulu. Sehingga kita tuliskan di sini bahwa BN-nya adalah 1/L dikali dengan dari min L sampai 0, ini ya, dari min L sampai 0, Fx dikali sin N Vx per L, kemudian ditambah dengan dari 0 sampai L. Ini dari 0 sampai L, yang bagian sini, dikali dengan Fx sin N Vx L. Kemudian Fx-nya dimasukkan sesuai dengan daerah batasnya, yang dari min L sampai 0 Fx-nya 1, dari 0 sampai L Fx-nya adalah 1, yang tadi min 1, kemudian ini 1, lalu dimasukkan. Oke, ini negatifnya kita pindahkan ke depan, jadi integral ini, kemudian ini apa ya bedanya? Sama ya, ini sama, hanya pengulangan penulisan rasanya. Kemudian kita
cari integralnya, karena ini integral dari sin adalah negatif cos ya. Cuman yang ini jadinya lebih kompleks aja, jadi L per NV. Karena sesuai dengan ini nih, sesuai dengan variabel yang ada di sini, dia akan diturunkan, diintegralkannya terhadap X, sehingga variabel yang lain muncul di bagian ini. Begitu juga di ini ya. Jadi ini hasil dari integralnya. Kalau bingung, boleh dibuka kembali tabel integralnya atau catatan integral untuk trigonometrinya. Kemudian batas-batasnya kita masukkan. Ini memasukkan batas bagian ini, dua bagian ini. Kemudian ini setelah dimasukkan batasnya, jadinya L per 0 dikurang negatif ln V cos 0 min cos min NV. Kemudian ditambah dengan min L per NV cos NV minus cos 0. Dengan catatan sama seperti sebelumnya bahwa cos 0 itu nilainya 1. Dan cos negatif A itu akan sama dengan cos A. Jadi ada cos negatif ini nilainya akan sama dengan cos NV-nya. Cos negatif NV nilainya akan sama dengan cos NV gitu ya. Kemudian setelah dimasukkan kita akan peroleh seperti ini. Demikian rupa. Kemudian disederhanakan bentuknya menjadi ini lebih sederhana. Kemudian 2L per NV-nya bisa keluar. Bisa pindah ke depan gitu ya, dikeluarkan. Sehingga secara lebih sederhana hasil BN-nya menjadi BN sama dengan 2 per NV buka kurung 1 dikurang cos NV. Sama seperti sebelumnya, kita tentukan nilainya untuk B1 sampai B5. Substitusi. Oke, diperoleh. Ini sebenarnya mirip seperti yang tadi ya, karena memang bentuk persamaannya mirip, hanya beda batasnya aja. Pada akhirnya nih, 4 per V, kemudian 4 per 3 V, 4 per 5 V. Ini mirip sebenarnya, cuma ada ini ya 4-nya ya, kalau tadi 1 per ya, kalau nggak salah. Oke, kalau tadi 1 per V, maaf, di periode yang batasan periodenya 2V maksudnya 1 per V, 1 per 3V, 1 per 5V. Nah, kalau ini ada 4-nya, yaitu hasil dari perhitungan ini juga sebenarnya. Jadi kita tahu bahwa untuk yang B1 hasilnya adalah 4 per V. Yang B2 0, kemudian yang B3 4 per 3V, B4 adalah 0 kembali, B5-nya adalah 4 per 5V. Nah, ini cara mencarinya bisa diurutkan atau diperhatikan di tulisan ini ya. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami, cukup lengkap. Dari sini kita bisa menebak bahwa yang genap itu akan bernilai 0. Sehingga B6, B8, B10, atau B100 gitu ya, itu nilainya akan 0. Kemudian yang ganjilnya itu ada polanya nih. Jadi kalau ini 4 per V, ini 4 per 3V, ini 4 per 5V, kita bisa menebak bahwa B5-nya adalah 4 per 5V. Kemudian B101 misalkan, ini kan ganjil juga nih ya. Jadi 4 per 101V. Dan begitu seterusnya. Sehingga kita bisa peroleh dari Y-nya. Ini tadi persamaan, bentuk persamaan umum dari Y-nya ini. Karena kita tahu bahwa nilai AN-nya 0, maka bagian ini jadi 0. Kita hanya akan memasukkan bagian BN-nya saja. Oke, kita masukkan BN-nya sesuai tadi yang kita cari. B1-nya, B2-nya ini 0 ya. B4-nya 0, B3-nya, B5-nya kita masukkan sesuai yang kita cari atau yang kita peroleh. 4 per V, 4 per 3V, ini 4 per 5V. Sehingga kalau kita lihat polanya, kita bisa lihat bahwa dia itu Fx-nya adalah 4 per V dikali sin Vx per L per 1 ditambah sin 3Vx per L per 3 ditambah sin 5Vx per L per 5 dan seterusnya. Atau bisa kita tulis juga dalam bentuk begini. Fx sama dengan 4V kali sin Vx per L ditambah 1 per 3 sin 3Vx per L ditambah 1 per 5 sin 5Vx per L. Kalau kita mau lanjutkan berarti ini ditambah 1 per 7
sin 7Vx per L ditambah 1/9 sin 9Vx per L dan seterusnya gitu ya. Berarti ini adalah deret Fourier untuk fungsi tersebut ya. Jadi untuk fungsi yang bentuknya demikian dengan batasan periode 2L. Tuh. Jadi meskipun bentuknya mirip dengan pada periode yang 2V, tapi karena pengaruh dari batasan periode maka ada bagian-bagian yang nggak sama persis gitu ya, karena memang periodenya bisa dibilang berbeda gitu. Yang 2V sama yang 2L gitu ya, tapi bentuknya secara umum mirip gitu. Itu untuk pembahasan deret Fourier dengan periode 2L. Jadi nggak terlalu jauh berbeda sebenarnya, hanya perlu penelitian yang lebih pada integralan karena variabelnya lebih banyak gitu ya dibandingkan pada yang variabelnya yang batasannya adalah 2V, batasan periodenya. Kemudian ada contoh yang ketiga. Pada contoh yang ketiga ini diberikan kasusnya seperti persamaan ini, fx-nya bernilai 0 dari min V sampai 0, kemudian bernilai 1 dari 0 sampai V per 2, kemudian bernilai 0 kembali dari V per 2 sampai ke V. Sehingga kalau digambarkan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, pada bentuk yang seperti ini, kalau kalian perhatikan, ini tidak memenuhi baik bentuk fungsi genap ataupun fungsi ganjil gitu ya. Ini nggak genap karena dia bukan pencerminan, jadi yang ini nilainya 1 kok, yang sebelah sini nilainya 0 gitu ya, jadi bukan pencerminan, dan juga bukan berlawanan seperti pada fungsi ganjil. Jadi kalau bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap, gimana Bu? Ya berarti memang bukan keduanya, dia bukan fungsi ganjil, dia juga bukan fungsi genap, yang artinya kita perlu mencari semua koefisien dari deret Fourier-nya. Kita perlu cari A0-nya, kita perlu cari AN-nya, dan kita juga perlu mencari BN-nya. Pada modul yang disediakan itu sudah diuraikan ya. Pada modul ini sudah diuraikan bagaimana mencari A0, AN, dan BN-nya masing-masing. Silahkan dibaca, dipahami. Tapi jika masih ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan. Jadi saya recap sekilas aja. Jadi kita perlu cari nilai A0, AN, dan WN-nya. Kita mulai dari A0-nya, berarti dengan tadi A0-nya. Oke, A0-nya ini ya. Nah, berarti kalau yang di sini ada 3 bagian ya, batasannya dari min V sampai 0, kemudian dari 0 sampai 2V, dan terakhir dari V per 2 dari 0 sampai V per 2, maksudnya yang bagian sini. Kemudian ini juga dari V per 2 sampai ke V. Ada 3 batasan daerah nih ya, yang dimasukkan nilainya sesuai dengan batasannya masing-masing. Ini 0, ini 1, ini 0. Kemudian setelah dimasukkan hasilnya akan diperoleh nilai A0-nya adalah setengah. Ini nilai A0-nya. Oke, kita simpan nilai A0-nya, kemudian kita cari AN-nya sama, ada 3 area batasan. Jadi berapa jumlah area batasan itu tergantung dari fungsi yang kita punya ya. Kalau fungsinya dipecah menjadi sampai 5, berarti ya kita akan punya 5 area batasan. Oke, ini ada. Kalau cuma ada satu area batasan gimana Bu? Kalau cuma ada satu area batasan, berarti dia nggak berulang dong ya, karena dia akan bernilai seperti itu terus. Jadi minimal akan memiliki 2 area batasan, maksimalnya ya bisa berapa aja fungsi tersebut. Oke, setelah dicari, peroleh nilai AN-nya, pengulangan persamaan umumnya begini, sehingga ini bentuk pengulangannya, kemudian BN-nya juga sama, dicari untuk 3 area batasan, dari ini sampai 0, 0 sampai V per 2, V per 2 sampai V, sehingga nanti diperoleh nilai BN-nya demikian. Kemudian dimasukin juga nih dari B1 sampai B7,
ini lebih banyak B1 sampai B7 karena dia punya apa namanya, pengulangan yang nggak selalu. Kalau yang di contoh-contoh sebelumnya itu sama nih, yang genap semuanya akan bernilai 0, yang ganjil bernilai dengan apa namanya, dengan pengulangan yang persis, yang mirip gitu ya, dengan apa namanya, bentuk yang mirip gitu. Nah, kalau di sini berbeda nih. Jadi kalau kalian lihat nih nanti B yang satunya jadi dapat 1/V, B2-nya 1/V lagi, B3-nya 1/3V, B4-nya rupanya 0. Padahal di sini B2-nya ada nilainya ya, tapi kok ternyata B4-nya 0. Kemudian B5-nya 1/5V, B6-nya ada lagi nilainya 1/3V. Kemudian B7-nya 1/7V. Jadi kalau kita lihat ini yang ganjil-ganjil dulu nih ya. Ini ganjil, ini ganjil, ini ganjil. Ini juga ganjilnya. Yang ganjilnya 1/V, kemudian 1/3V, 1/5V, 1/7V ini cukup bisa dipahami polanya ya. Berarti terusnya kita bisa tebak B9-nya ya 1/9V, B11-nya ya 1/11V, B13-nya adalah 1/13V, atau kita mau katakanlah B117 ya 1/117V gitu. Lalu bagaimana dengan yang genap? Yang genap ternyata nggak sama nih. Yang genap nih yang B2-nya itu bernilai 1/V. Yang B4-nya justru 0. Kemudian B6-nya 1/3V. Jadi dari sini kelihatan nih bahwa polanya untuk yang kelipatan 4 itu nilainya 0, tapi untuk genap yang bukan kelipatan 4, jadi 2, 6, 10 gitu ya, itu berlaku 1/2N, maaf, bukan 2N, justru N/2V gitu ya. Ini yang N-nya 2 jadi tinggal 1 koefisiennya, ini yang N-nya 6 jadi 3 koefisiennya. Kira-kira begitu. Sehingga kita bisa tebak B, katakanlah kalian mau berapa nih, B20 gitu ya, B20 karena dia pengulangan dari 4 akan bernilai 0. Boleh kalian buktikan, coba dimasukin B-nya 20, benar nggak nih nilainya 0. Kemudian yang lain yang bukan kelipatan 20, misalkan B30 gitu ya, B30 itu nilainya akan menjadi 1/15V. Boleh kalian buktikan. Sehingga kita sudah dapat nih nilai A0, AN, dan BN-nya. Kita tinggal masukkan sesuai dengan persamaannya gitu ya. Masukin sehingga diperoleh persamaan deret Fourier-nya yang sesuai. Jadi secara sederhana bentuknya menjadi seperti ini. Secara lebih sederhana bentuknya begini. Ini untuk yang bagian A-nya tadi ya, ini bagian A0-nya, AN-nya, ini untuk bagian yang BN-nya. Ini yang AN, ini yang BN. Ini kan setengah dikali A0, jadi 1/4. Itu karena A0 kita peroleh setengah. Tuh. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami dengan lebih detail dengan membaca kembali modulnya. Tapi jika masih ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham di step-nya, atau ada bagian lain yang masih kurang dipahami, boleh ditanyakan pada forum yang disediakan. Terima kasih atas atensinya. Semoga bisa dipahami. Saya tutup video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.